Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita bertanya tentang hal apa yang harus pertama sekali kita ajarkan kepada anak-anak kita, kurikulum apa, pengetahuan apa, atau informasi apa yang pertama sekali diajarkan oleh ayah dan ibu kepada anak-anak mereka, maka jawabannya adalah tauhid. Ya. Jawabannya adalah akidah, ya, keimanan kepada Allah, keyakinan bahwa seseorang harus menjauhi syirik. Inilah yang bisa kita pahami dari firman Allah dalam surah Luqman ayat 13, ketika Allah kutipkan untuk kita bagaimana Luqman mengajarkan kepada anak. Dalam surah Luqman ayat 13 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun 'adzim. Kata Allah, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman bicara kepada anaknya dan dia menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku tercinta. Ini panggilan yang sangat penuh kasih sayang. Panggilan cinta seorang ayah kepada anak. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku tercinta, jangan kamu persekutukan Allah. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Dalam tafsirnya, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana Luqman berbicara kepada anaknya, ya, dan anak adalah manusia yang paling dicintai, paling ia sayangi, dan paling berhak mendapatkan nasihat. Itu penjelasan Imam Ibnu Katsir, ya. Dan memang hal ini harus betul-betul dipahami oleh setiap orang tua. Ya, anak adalah titipan Allah, adalah amanah Allah, sosok manusia yang memang cinta kita dan sayang kita kepada mereka, pada anak-anak kita, adalah sosok cinta yang memang demikian tulus, tetapi juga sekaligus penuh tanggung jawab, sehingga orang tua harus sangat memikirkan apa yang terbaik yang dia ingin berikan kepada anaknya. Maka ayat ini, surah Luqman ayat 13 ini mengajarkan bahwa pengajaran terbaik yang harus diberikan oleh seorang ayah. Dan ingat ya, ini ayah ya, bukan ibu. Bukan berarti kemudian ibu tidak tanggung jawab, tetapi ayah adalah the most responsible person. Ya. Manusia paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anak itu adalah ayah. Kemudian baru ibu. Nah, ini untuk mengkoreksi kesalahan sebagian orang tua yang menganggap seakan-akan bahwa ayah itu wajibnya cuman nyari uang gitu ya, mencari untuk kebutuhan kehidupan, untuk memberi nafkah, untuk biaya sekolah anak, untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dan sebagainya. Pendidikan sudahlah ibu, itu tugas ibu, tugas mama, tugas umi gitu. Lalu ayah seakan-akan merasa tidak bertanggung jawab. Atau kalaupun dia tanggung jawab, dia katakan ya ada cukup sekedar mengingatkan ibu nanti jangan lupa ya, jangan ingatkan anak kita sholat ya, ingatkan ngajinya ya, dan sebagainya. Atau bahkan yang lain-lain bahkan tidak bicara tentang sholat, tidak bicara tentang ngaji, tidak bicara tentang akidah. Yang dibahas, gimana PR anak kita udah selesai belum? Gimana tadi anak kita lesnya gimana dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang ya boleh saja sebenarnya, tapi sebelum pertanyaan-pertanyaan seperti itu, seharusnya hal yang paling penting difikirkan oleh orang tua dan ayah paling bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak adalah apa? Ini kalimatnya Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tercinta, jangan engkau persekutukan Allah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu adalah zulmun azim. La zulmun azim adalah kezaliman yang sangat besar. Bahkan kezaliman yang paling besar adalah syirik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sini kita dengan jawaban ya, bahwa the first curriculum, ya, kurikulum pertama, the first syllabus, ya, silabus pertama, the first knowledge, ya, pengetahuan pertama yang harus diberikan oleh orang tua, dalam hal ini ayah yang paling bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak adalah apa? Ajaran tentang tauhid, ya, tauhid, akidah. Ada musyrik, ya, tauhid, keyakinan sepenuhnya yang kita ajarkan kepada anak kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah
selain Allah, Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian dilanjutkan langsung dengan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini ketika makna la tusyrik billah itu artinya apa? Tauhid. Jangan persekutukan Allah, berarti apa? Ilah itu hanya Allah saja. Tidak boleh ada ilah selain Allah. Tidak boleh ada keyakinan kepada yakin pada kekuatan cincin misalnya, yakin pada dukun misalnya, yakin atau takut khawatir oh itu pohon di situ ada yang menjaga atau jimat, percaya pada jimat dan sebagainya. Harus bahkan detail mestinya. Ayah mengajarkan kepada anak, syirik itu adalah mempersekutukan Allah, nak. Kamu tahu, nak, ya, syirik itu apa? Mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu apa? Meyakini bahwa di samping Allah itu, selain Allah itu ada kekuatan lain. Pada Allah sih percaya juga, tapi ada kekuatan selain Allah. Itu namanya syirik, nak. Ayah yang harus mengajarkan itu. Bapak, ya, abi yang harus mengajarkan itu kepada anak. Sekaligus dengan seluruh turunannya. Contoh-contohnya, ya, apa saja pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari yang sebenarnya adalah perbuatan syirik yang secara sadar atau tidak mungkin sudah menjadi seakan-akan menjadi kebiasaan, jadi tradisi di masyarakat. Diceritakan oleh oleh ayah kepada anak, dijelaskan detailnya, diberikan contoh-contohnya, diulang-ulang terus. Ya, kapan lagi main-main dengan anak, ya, dalam berbagai kesempatan, tidak hanya satu kali, dua kali, berbagai kesempatan diulang-ulangkan, baik dalam kondisi serius maupun dalam kondisi santai. Ya. Jadi ada saatnya, ya, Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah SWT, ada saatnya orang tua memang harus mendesain, menciptakan momen serius dalam rumah tangga itu untuk mengajarkan hal-hal seperti ini, selain di momen-momen yang santai, sambil main, mengajak jalan, pakai mobil, pakai motor, atau mungkin jalan pagi, mungkin jalan sore, mungkin setelah makan malam, dan sebagainya. Jangan sambil makan, ya. Kalau sambil makan tidak baik, tapi setelah makan, atau dalam kondisi-kondisi santai, diulangkan lagi. Selain di kondisi serius tadi, ya. Jadi, kondisi serius itu maksudnya apa? Sebaiknya, kaum muslimin kaum muslimat, di setiap rumah tangga kita itu ada pengajian keluarga. Ada pengajian keluarga, ada momen taklim keluarga, di mana ayah mengajarkan kaidah-kaidah keiman, mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan haramnya syirik, bahwa syirik adalah dosa besar, mengajarkan berbagai kaidah-kaidah keimanan tentang ibadah, tentang akhlak, sirah, dan lain sebagainya, memperbaiki bacaan anak, dan seterusnya. Orang tua, ya, orang tua yang mestinya mengambil peran paling utama. Bahwa di sekolah anak-anak kita juga belajar, di sekolah, di madrasah, di pesantren, di SMP IT, SD IT, anak kita sekolah di sekolah Islam, ya, sedapat mungkin anak-anak kita sekolahkan di sekolah Islam, ya, pesantren atau SD IT, SMP IT, ya, di madrasah, ya. Kalau betul-betul sudah darurat banget, betul-betul di suatu tempat memang tidak ada sekolah Islam, ya sudah, oke, di sekolah umum gitu misalnya. Tapi prioritas pertamanya di sekolah Islam dulu. Kita tentu saja boleh berharap bahwa di sekolah, dan memang harus berharap, dan bahkan memang harus ada komunikasi juga antara orang tua dengan sekolah tempat anak kita belajar. Apa yang diajarkan di sana? Bagaimana gurunya mengajarkan? Apa saja informasi-informasi yang diberikan, dan lain sebagainya. Harus ada komunikasi. Makanya ditanya juga di rumah ketika anak pulang sekolah, dan sebagainya. Sekolah tentu kita harapkan menyampaikan, mengajarkan hal seperti ini. Mengajarkan tentang tauhid, akidah yang benar, aqidatus salimah, ya, salimun aqidah, mengajarkan apa itu hal syirik yang harus dijauhi, ya, apa saja itu syirik, pembagiannya, jenis-jenis. Di sekolah diajarkan, di madrasah diajarkan, di masjid, di surau diajarkan, tetapi di rumah, ya, orang tua juga harus mengajarkan itu. Jangan hanya menyerahkan kepada guru, kepada ustadz, kepada ustazahnya, tapi orang tua justru yang memang harus paling pertama mengambil peran ini dan mengontrolnya terus, mengawasi terus, bahkan sampai anak-anak kita dewasa. Ya. Ini yang kemudian harus kita pahami di balik makna firman Allah surah At-Tahrim ayat 6 yang kita semua tentu sangat hafal ayat ini ketika Allah ingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, keluarga, istri dan anak-anak, ku anfusakum wa ahlikum nara, dari nerakanya Allah. Ya. Dan sesuatu yang paling besar yang bisa menyebabkan istri atau anak-anak kita dilemparkan ke nerakanya Allah adalah asyirku billah, syirik pada Allah. Maka
adalah kewajiban kita orang tua untuk mengawal terus pendidikan ini, dan inilah pendidikan pertama, ilmu pertama, ilmu paling penting yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak, yaitu apa? Tauhid. Melawan syirik, melawan kemusyrikan, mengenal apa itu syirik, lalu menjauhinya. Dan kemudian juga mudah-mudahan dia bisa juga menyampaikan kepada kawan-kawannya, kepada teman-temannya, nanti dia juga akan tumbuh menjadi orang yang karena kuatnya keyakinannya tentang tauhid itu, dan karena besarnya kebenciannya kepada syirik itu, kemudian dia juga mengingatkan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, kawan-kawannya. Dan ketika dia tampil menjadi seorang muslim yang dewasa, dia pun juga akan memperjuangkan itu, memperjuangkan akidah yang benar, memperjuangkan tauhid yang lurus itu, bersungguh-sungguh membenci dan melawan kemusyrikan dengan segala bentuknya. Muslim kaum muslimat, demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.